Hari ini kita merayakan kelahiran Sang Penebus yang membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sungguh besar kasih Allah pada kami. Mari kita menjadi saksi kedatangan Tuhan yang membawa damai dan sukacita bagi kita, keluarga, dan lingkungan kita. Kami siap bersaksi akan kehadiran Tuhan dan beribadah kepadanya dalam sukacita. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya.
Selamat pagi jemaat yang terkasih, ibadah Natal pada hari ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertolongan dan keselamatan datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang menantikan kedatangan Sang Immanuel, Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, Natal tahun ini pasti akan terasa berbeda bagi kita semua. Kita berhadapan dengan kondisi pandemi, kemerosotan ekonomi, persoalan politik yang tidak kunjung padam, yang terus menerpa kita dan menghimpit kita untuk bergerak maju. Dan di saat seperti ini, di saat kita memperingati Natal, malaikat Tuhan tetap berbicara kepada kita seperti kepada Yusuf. Dikatakannya, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jemaat yang dicintai Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Tuhan Yesus yang adalah Immanuel,
Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur karena kami sudah boleh menikmati akan cinta kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini. Ebenezer. Kalau kami melihat akan cinta kasih-Mu itu, maka kami harus jujur di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami sering merespon itu dengan tidak benar. Ada prasangka-prasangka, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, bahkan tindakan-tindakan yang tidak berkenan pada Engkau, tidak puas kepada Engkau, marah kepada Engkau, kecewa pada Engkau. Itulah hidup kami yang sudah mendukakan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Karena itu kami datang, Bapa, ampunilah kami. Kristus, sucikanlah kami. Roh Kudus, perbaruilah kami. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan sukacita seperti dinyatakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, damai sejahtera bagi kita semua. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Berita
selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemberitaan di atas bahunya, namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, sebentar kita akan menyaksikan dan mendengarkan kesaksian seorang dokter yang dengan setia dia melayani akan pasien-pasiennya. Dengan tabah dia terus melayani walaupun sempat waktu di rapid ada dia reaktif, lalu isolasi mandiri dan setelah itu di swab dia negatif. Dia dengan semangat tetap boleh menikmati penyertaan Tuhan, dan karena itulah dia akan meneruskan karya-karya perjalanan dalam kehidupannya. Mari kita menyaksikan dan mendengarkan kesaksian tersebut. Halo teman-teman semua, namaku Audrey. Aku dari GKI Gading Serpong, Tangerang. Belum lama ini, aku sudah menyelesaikan program internship dokterku. Aku ditempatkan di salah satu rumah sakit rujukan COVID di Jawa Tengah. Jadi di tempat aku bekerja itu wilayahnya merupakan kabupaten yang cukup kecil. Jadi rumah sakit yang ada di sana pun itu terbatas dan fasilitasnya juga terbatas. Mereka banyak merujuk ke rumah sakit di tempat aku bekerja, khususnya untuk penyakit COVID-19 ini. Mulai dari yang gejala paling ringan sampai gejala yang paling berat. Yang dari paling ringan itu mereka ya cuman kayak kita-kita aja, batuk pilek biasa, kemudian tidak ada gejala-gejala sesak nafas. Ternyata hasilnya positif. Kalau yang gejala yang sangat berat itu mereka datang-datang sampai tidak bisa bernafas dan harus dibantu pakai alat. Kemudian tidak jarang juga mereka pasien-pasien itu banyak yang berujung kepada kematian. Kalau ditanya tentang masalah sih pasti ada banyak, terutama untuk kami tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien COVID-19.
Cuman yang paling utama itu mengenai masalah tempat. Karena tempat untuk pasien rawat inap COVID itu adalah ruangan isolasi, yaitu ruangan khusus agar tidak menularkan ke pasien-pasien yang non-COVID. Nah, ruangan itu tuh selalu penuh karena setiap hari pasien datang itu bisa sekitar 10 tuh pasti ada lah suspek ya. Terus tempatnya juga selalu penuh. Mereka rawat inap di situ bisa sampai 1-2 minggu. Kita punya sekitar 25 bed. Dan kalau tempat itu nggak cukup, akan dirujuk ke rumah sakit lain, yaitu rumah sakit yang lebih besar. Nah, biasanya sih di kabupaten sebelah atau di ibu kota. Melihat kondisi sekarang ini, ya masih banyak sih warga negara Indonesia atau teman-teman kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri yang udah sadar pentingnya menjaga kesehatan dan pakai masker dengan mencuci tangan. Tapi masih ada juga yang bandel-bandel ya, yang masih nongkrong-nongkrong. Kalau ngobrol tuh maskernya masih ditaruh di dagu, jadi kan bisa nularin ke orang lain gitu. Ya di situ sih kami merasa sedih sebagai tenaga medis karena mereka tidak tahu kenyataannya di rumah sakit seperti apa, keparahannya seperti apa. Itu tidak diliput oleh media. Mereka hanya tahu jumlah pasien yang terus meningkat saja tanpa tahu kenyataannya. Ya himbauan aja untuk kalian semua agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan dengan minum dan makan makanan yang bergizi. Penyertaan Tuhan luar biasa banget sih dalam hidup aku. Kalau ngelihat dari pertama COVID itu kan bulan Februari, berarti udah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti aku udah 7 bulan kerja di masa pandemi karena aku benar-benar selesai internship itu bulan Agustus. Dan aku masih sehat-sehat aja. Tapi yang bikin deg-degan itu waktu mau pulang bulan Agustus itu karena aku takut nularin orang di rumah. Jadi aku rapid test sendiri. Ternyata hasilnya reaktif. Waduh, aku bingung setengah mati dan aku diisolasi di rumah sakit di tempat aku bekerja untuk menunggu hasil swab. Swabnya itu 2 kali dan setelah 2 hari ternyata hasil swab aku negatif. Ya mungkin hasilnya itu yang rapid reaktif palsu karena aku setelah berkontak lagi nggak enak badan atau mungkin lagi drop juga. Jadi ya sempet takut juga, tapi untungnya Tuhan jagain aku sampai sekarang dan aku masih sehat sampai sekarang juga. Natal tahun ini sangat spesial menurut saya karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi penyertaan Tuhan itu sangat nyata dalam hidup kita masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya disertai dalam pekerjaan saya sebagai tenaga medis, dan kalian pun juga pasti disertai oleh Tuhan dimanapun kalian melangkah, baik dalam pekerjaan, kondisi keluarga kalian, dan lain sebagainya. Dan ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian karena anugerahnya itu besar untuk kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca sabda Tuhan. Di hari kami memperingati Natal, memperingati Immanuel yang nyata dalam peristiwa Kristus lahir di Bethlehem, kami ingin tetap diteguhkan, dimantapkan dengan firman-Mu Tuhan. Karena itu siapkan kami, layakkan kami, mampukan kami dengan Roh Kudus untuk kami bukan cuma mengerti, tapi kami boleh mewujudkan firman dalam seluruh segi kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita saat ini adalah diambil dari kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyinya.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mentaati dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti pada pagi ini sudah mengucapkan selamat Natal kepada orang yang terdekat dengan kita di rumah, atau kalau tidak melalui media sosial. Kita ucapkan selamat Natal, damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian, sukacita dan seterusnya muncul. Tetapi itu adalah biasanya kita lakukan. Kita tetap lakukan itu. Tetapi saya menakutkan, Natal tahun ini bukanlah Natal seperti yang kita pikirkan. Ada orang yang mengatakan mungkin Natal tahun ini sungguh kelabu, gelap, Black Christmas. Kenapa? Sudah tadi di depan dalam liturgi diungkapkan, ibadah ini berlangsung dalam suasana yang tidak langsung, tidak on-site, tapi online. Kemudian kita masih berada dalam suasana bayang-bayang pandemi yang tidak kunjung selesai ini. Pertanyaan-pertanyaan ke depan terus muncul, bagaimana kelanjutan semuanya ini. Krisis ekonomi, politik, apapun. Bagaimana juga pendidikan anak cucu kita takutkan. Belum lagi di masa memperingati Natal ini, ada orang-orang yang berkata, Natal ini betul-betul gelap, betul-betul kelabu, betul-betul hitam, Black Christmas. Biasanya aku merayakan Natal bersama orang yang kukasih, entah itu istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, atau sanak keluarga kita, atau rekan kita sepelayanan. Tapi di hari-hari yang lalu, Tuhan sudah memanggil dia pulang ke rumah Bapa. Maka tahun ini kita memperingati Natal dengan suasana sendu, sepi, sendiri, tanpa orang yang kita kasih ada di sisi kita. Yang muda-muda yang tetap juga berkeluh kesah, mungkin saya tetap jomblo, tidak dapat teman hidup, padahal targetnya 2020 ini punya teman hidup, tapi tetap jomblo. Maunya akhir tahun 20 ini kita memperingati Natal bersama orang yang bisa mendampingi kita. Ternyata ya, saya harus datang sendiri. Sungguh kelabu, sungguh gelap. Di manakah Tuhan?
Di manakah dia yang berkata, Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kondisi yang kita alami ini saat ini adalah seperti juga yang Yusuf dan orang-orang Israel alami pada saat itu. Mereka ada di bawah tekanan-tekanan pemerintah Romawi dengan kewajiban harus membayar pajak. Mereka juga ada dalam kondisi perekonomian yang sulit untuk kehidupan sehari-hari. Mereka juga ada dalam kesulitan karena menghadapi tekanan-tekanan dari tuntutan-tuntutan kehidupan beragama para pemimpin agama Yahudi. Sungguh jadi beban. Lalu kemudian mereka juga dalam keadaan frustrasi karena Tuhan yang berjanji akan memberikan Mesias, Tuhan yang akan datang pada harinya, disebut Yom Yahweh, hari Tuhan, untuk memberikan kemenangan pada Israel, tidak kunjung datang untuk mewujudkan semua itu. Dan bagi Yusuf pribadi, ada tambahan. Dia makin frustrasi. Tunangannya, Maria, ternyata mengandung. Dia pada mulanya tidak tahu kalau itu mengandung dari Roh Kudus. Maka dia frustrasi. Maka dikatakan di bacaan kita, ia merencanakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Betapa berat beban dari Yusuf. Tapi di tengah tekanan-tekanan sekitar, tekanan pribadi yang dialami oleh Yusuf itu, malaikat Tuhan datang dalam mimpi dan berkata, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ditambah lagi, seperti yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi di sini Yusuf yang sedang dalam keadaan tertekan diberitahu oleh malaikat, Allah menyertai kita. Immanuel akan terjadi secara konkret dan nyata dengan kelahiran bayi yang dikandung dari Roh Kudus lewat kandungan Maria. Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, hadir secara nyata pada saat ini. Itu penghiburan dan kekuatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita yang tadi dalam kondisi-kondisi sampai mengatakan apakah kita ini sedang menjalani Black Christmas, Natal yang hitam. Kita sekarang mendengarkan tema, mereka menamakan dia Immanuel. Apakah betul kita juga mengalami Immanuel itu saudara sekalian? Untuk itu kita perlu memahami dengan hati-hati, dengan teliti. Immanuel, Allah menyertai kita, itu sebenarnya sudah terjadi sejak peristiwa penciptaan. Allah datang, Allah hadir di dalam kehidupan di mana Ia memimpin, menyertai, mempercayai Adam dan Hawa untuk berkarya. Kemudian pada waktu peristiwa dosa, Allah sudah menjadi Allah yang juga hadir. Ia datang menemui Adam dan Hawa. Ia mencari Adam dan Hawa dengan kalimat, di manakah engkau? Lalu kemudian pada waktu Adam dan Hawa akan diusir keluar dari Taman Eden, diberikan pakaian dari kulit binatang. Itu tanda penyertaan Allah. Didahului dengan dia memberikan janji, keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Di situ Allah menyertai Immanuel. Lalu kita melihat bagaimana perjalanan dari Abraham sampai kemudian Israel bertumbuh di tanah Mesir. Allah menyertai dengan membawa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk dalam tanah Kanaan. Kemudian karena dosanya Israel dibuang ke tanah Babel, dan Allah kembali menyertai Israel, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dan dikonkretkan dengan Yesus yang datang. Sebagai wujud nyata Allah menyertai manusia. Immanuel berlangsung. Dan
Itu belum selesai. Allah yang adalah menyertai kita, Immanuel, terus-menerus menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai tiba genap waktunya tuntas hari Tuhan. Cuma ini harus kita perhatikan. Di dalam perjalanan kita ini sama seperti perjalanan orang-orang di Perjanjian Lama, juga Yusuf, itu bukan perjalanan yang terasa enak dan nyaman begitu Allah hadir menolong menyertai. Masih ada banyak tantangan, banyak persoalan. Yusuf jangan kira enak. Dia nanti harus melarikan diri dari kejaran Herodes yang akan membunuh bayi Yesus. Dia harus kabur ke Mesir, nanti kembali ke Nazaret. Dan hidupnya bukan hidup yang nyaman, tetap hidup yang susah. Tapi di situ sudah hadir Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa. Jadi Allah menyertai kita, tidak pernah berubah, tidak pernah bergeser. Tapi kita harus sadar, kita masih ada di dunia. Kita akan menghadapi semua yang menurut kita terasa tidak nyaman, tidak enak. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa buktinya Immanuel, Allah menyertai kita di saat ini dan di saat-saat ke depan? Dan buktinya, satu, Ia memberikan kepastian bahwa Ia akan menyertai kita dengan Dia memberikan Roh Kudus. Yohanes 14. Ia akan tinggal di dalam kamu, menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu diteruskan dengan apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi Roh Kudus menyertai. Dan yang kedua, Roh Kudus itu bukan cuma menyertai kita, tapi Roh Kudus itu memberikan kepastian akan keselamatan yang akan kita terima. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14. Efesus 1, 13 dan 14. Demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Perhatikan ini, Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam diri kita ketika kita percaya Kristus menjadi jaminan. Bahasa Yunaninya arabon. Arabon itu kata Yunani untuk dunia ekonomi. Kalau sekarang itu uang muka, down payment, uang jadi, Forskot. Jadi kita membeli sesuatu, kita beli, mereka penjualnya uang jadi. Jangan dijual orang lain, kirimkan barang ke rumah, saya bayar penuh. Kita diberikan kepastian bahwa hari Tuhan, Yesus datang kembali, akan pasti terjadi. Kenapa? Jaminannya Tuhan berikan. Apa jaminannya? Bukan sertifikat. Jaminannya adalah dirinya sendiri. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kita melihat peranan Roh Kudus menyertai, memberikan jaminan. Tetapi yang namanya manusia tetap akan berkata, itu kan diungkapkan oleh Alkitab. Tapi kami kok tidak mengalaminya. Kami ingin menikmati penyertaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, biasanya di masa-masa Natal ini kita teringat akan ayat favorit yang sering dikhotbahkan Yohanes 3:16. Silakan Bapak Ibu yang di rumah bunyikan itu apa? Nah, masih hafal toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, ya betul, diberikan anak tunggal supaya yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup kekal. Siapa yang percaya? Jadi kita adalah
dipanggil untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri tentang penyertaannya. Itu catatan yang satu. Catatan yang kedua, Allah menyertai kita. Sering kita berkata, saya tidak bisa menikmati itu. Cobalah nikmati. Ya. Jadi Allah sudah menyertai, kita tidak merespon. Sama dengan Allah berikan karya tunggal, kita tidak percaya. Sekarang dia sudah berikan berkatnya, dia menyertai kita, mendampingi kita. Tetapi kita tidak mau menikmati itu, menemukan itu, mendapatkan itu seperti polanya Allah. Kalau kita ingin merayakan Natal, katanya ingin gembira, sukacita, bebas dari pandemi, bebas dari persoalan ekonomi dan macam-macam. Itu kita berpikir menurut pola kita. Kita ingin ibadah Natal, kumpul bersama-sama dengan saudara seiman, bisa saling bersalaman, tersenyum satu sama lain. Itu kan pola berpikir kita, bukan pola berpikir Allah. Kita mencoba membawa pola berpikir kita itu harus selalu terjadi seperti itu. Dan kita memaksa Allah bertindak dalam pola berpikir kita. Salah. Allah bertindak tidak selalu harus seperti yang biasanya dia bertindak dan yang biasanya kita alami. Saya ulang. Kita tidak bisa berpikir bahwa Allah akan bertindak seperti yang biasanya dia bertindak, seperti yang biasanya kita alami. Dia bisa bertindak seperti yang pernah dia lakukan. Dia bisa bertindak dengan cara yang lain. Tinggal bagaimana kita bisa menemukan itu. Natal dalam kondisi pandemi ini, coba temukan Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Bagaimana caranya? Setiap orang punya kondisi sendiri-sendiri di tengah pandemi ini. Dan di sana dia akan menemukan Tuhan bekerja, menyatakan diri, menyertai secara unik, secara khas. Temukan dia. Nikmati Allah yang menyertai kita. Nikmati Allah yang menyertai aku. Nikmati Immanuel. Selamat Natal.
Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita disambung dengan doa Bapa kami. Bapa di surga, kami bangga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang menyertai bukan hanya di zaman dulu, tetapi sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadikan kami orang-orang tebusan-Mu yang bisa terus menikmati karya-karya-Mu yang indah di tengah kondisi yang menurut kami terasa tidak nyaman. Biarlah kami bisa menemukan kehadiran Tuhan secara khas di tiap-tiap pribadi berbeda. Di tengah mereka yang berusia tua, berusia lanjut yang sering sendiri, sepi, dengan kondisi kelemahan tubuh yang makin meningkat, biarlah mereka menjumpai Engkau ya Tuhan, di tengah segala keadaan yang ada. Kami berdoa untuk mereka yang di PHK, yang sedang merindukan adanya pekerjaan. Tuhan hadirlah, nyatakan apa yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka juga yang berbaring sakit. Tuhan hadirlah, supaya mereka memandang Engkau di atas segala macam jenis sakit, penyakit, dan kelemahan tubuhnya. Biar mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan juga di masa-masa Natal ini. Kami serahkan akan GKI Kutisari, akan Pendeta Setiadi sebagai pendeta konsulen dan nanti hamba Tuhan yang akan menjadi pendeta tetap di gereja ini. Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya. Para penatua, pengurus komisi, aktivis gereja, tim multimedia yang banyak berperan di masa pandemi untuk kebaktian online ini. Persatukan mereka bersama seluruh jemaat untuk mereka tetap punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan di kondisi apapun, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun. Biarlah Natal, Kristus yang hadir, mereka nikmati di sepanjang kehidupan umat-Mu di seluruh dunia ini, juga umat-Mu di GKI Kutisari ini. Dan biarlah dengan demikian mereka boleh berbagi kepada semakin banyak orang. Kami serahkan Surabaya, kami serahkan Indonesia dan dunia ini dalam menghadapi penyelesaian pandemi. Biarlah Engkau yang menunjukkan yang terbaik, Engkau memberikan solusi yang terbaik, dan pakailah tetap gereja-Mu jadi saluran berkat-Mu, membawa Injil, membawa kebenaran, membawa Kristus ke bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menikmati indahnya Immanuel dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Seperti kami ampuni yang
Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gedung gereja atau menyimpannya terlebih dahulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beringannya. Sejahtera bagi dunia telah datang menebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Tetaplah malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa hidup damainya di bumi yang gelap. Sayangnya di tangan Karya lihat kasih diterjatuh satuan nyanyian yang kudus. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi bisa memberikan persembahan ini ya Tuhan. Biarkanlah persembahan yang telah kami berikan ini bisa menjadi sumber berkat untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, dan Kau yang akan menyertai seluruh tangan-tangan dan orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih atas segala yang Kau berikan Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, amin. Kita sedang bergerak, mari Raja mulia, damai dan sejahtera.
Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran dan diri Anda total. Lanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan selalu menyadari bahwa Allah menyertai kita. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Tapi kami tahu kami sering goyah ragu. Karena itu kami mohon biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus meneguhkan, memantapkan, menyertai masing-masing kami kini dan untuk selama-lamanya. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a